Oke, halo semua, dan bertemu lagi bersama Gorioris. Dan sekarang tibalah kita di episode kelima untuk F1 25 My Team di season 1. Dan saat ini kita sedang berada di sesi kualifikasi untuk persiapan race utama. Nah, kalau kemarin kan kita balapan di sprint ya, jadi balapannya cuma 5 lap saja, sangat cepat. Nah, saat ini kita lagi kualifikasi persiapan di race utama, jadi 2 balapan. Oke, sekarang kita masih mencoba terus untuk berkutak-kutik mengejar ketertinggalan jarak dengan Verstappen. Saat ini kita merosot di luar dari 10 besar. Miami GP, Miami Circuit itu adalah hal yang sangat menakutkan bagi gue pribadi karena gue gak terlalu suka sama track ini. Of course itu bakal berefek kepada kita yang kurang bisa improve lap time. Tapi kalau bisa improve lap time itu bakal gokil sih. Nah, saat ini kita sampai di sektor kedua akhir menjelang sektor ketiga menuju bawah flyover. Let's go. Inilah dia backstride. Kita manfaatin celah yang bisa kita ambil dan saat ini Victor Martin masih di posisi keempat. Kita turun di urutan kelima. DRS sudah open, kemudian tikungan hairpin sebelum last corner. Kita masuk di P2 saat ini, Lando ke-1. Oke, full gas lagi menuju finish line dan Victor Martin meraih tempat ke-4. Kita kalah di last corner, gila. Kita nyaris saja meraih tempat kedua, tapi entah kenapa ketika keluar dari tikungan menjelang garis finish, power kita mendadak lemah. Namun gap kita dengan Lando itu hanya terpaut 0,2 saja, yang berarti keempat pembalap ini memiliki kans yang cukup kuat untuk berebut P1 nanti di race utama. Apakah Lando, Leclerc, Verstappen, atau mungkin Victor Martin yang akan meraih kemenangan? Patut kita nantikan. Florida is no stranger to world-class sports, and as of 2022, the USA's Sunshine State is now on the F1 calendar. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday, and he'll start from pole position, with Charles Leclerc alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Martins, George Russell and Sainz, Hülkenberg, Hamilton, Ocon and Liam Lawson, Tsunoda, Piastri, Lance Stroll and Bortoletto, Behrman, Doohan, Alex Albon and Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Hadjar, Maloney and Pierre Gasly picks up the final grid slot. Aduh, sayangnya untuk Zayn Maloney malah startnya ke-21. Padahal waktu kita pakai Zayn Maloney kemarin itu cukup bagus, tapi entahlah kenapa kalau dipegang atau diambil alih oleh AI, performa pembalap kita itu pasti ngedrop. Mungkin itu nyesuaiin sama skill mereka masing-masing. Nah, Victor Martin start keempat, Xenon F1 Team, yang semula kita beri nama Indonesian F1 Team. Jadi kita ganti kenapa? Karena nyesuaiin dengan apa yang udah diminta sama penonton kemarin ya guys ya. Jadi yang udah kasih saran terima kasih. Oke, sekarang kita akan bersiap-siap di GP Miami. Untuk strateginya kita bakal cek dulu. Oke, siap Mark. Kemudian strateginya kita bakal pakai kompon hard ketika scene 1 dan nanti scene 2 kita bakal pakai medium sampai akhir balapan. Oke, kalau udah langsung aja kita mulai F1 GP Miami. Oke semua, dan inilah dia F1 My Team untuk round ketiga Miami Grand Prix. It's on the way. Kita ambil inside line, kita kejar Lando Norris. Kita ambil dari outside line, kita paksa saja. Oke, kemudian exit corner dan kini Victor Martin langsung mendapatkan tempat pertama. Manuver lane braking dari sisi luar racing line berhasil membawa Victor Martin bersama Xenon F1 Team melesat di posisi pertama. Namun jangan senang dulu, ini masih awal balapan. Apapun bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Oke, sekarang lurusan di belakang masih ada Norris, kemudian ada Verstappen dan juga Leclerc di posisi 4 dan Carlos Sainz bersama William masuk di posisi ke-5.
Sebelah kiri, serangan datang dari Lando Norris. Lando mengambil inside line. Kita masih berupaya untuk menjaga agar tidak ada collision. Sebisa mungkin hindari kontak dengan mobil lain. Oke, kali ini di sektor ketiga kita kejar lagi Lando Norris. Kemudian di power, dari segi power kita emang kalah dari mobil lainnya, gak masalah. Kita mencoba slipstream tanpa DRS, kita overtaking. Lando masih belum diberi ruang, namun kita memaksakan diri sehingga sekarang Serena Team mampu menggeser McLaren. Oh, kita agak melebar. Sebuah mistake dari Victor Martin cukup sliding sehingga benturan cukup terjadi antara kita dengan Lando Norris. Lap pertama telah usai, kini Lando masih mencoba bersikeras mengejar Victor Martin di area enable. Lap kedua kita masuki, masih Victor Martin menjadi race leader. F1 Team Xenon bersikeras menjaga jarak, namun sepertinya Lando akan kembali menyerang di sektor DRS pertama setelah tikungan pertama. Oke, inilah dia sektor DRS yang kita bicarakan. Kita cukup melebar dan Lando bersiap-siap mengaktifkan DRS dan bersiap memburu Victor Martin. Dan kini McLaren kita berikan ruang dulu, kita nggak boleh memaksakan karena cukup bahaya. Dan kini bahkan Verstappen juga ikut nyusul battle untuk memperebutkan posisi pertama di F1 GP Miami. It's okay, kita beri mereka ruang dulu. Kita atur nafas dulu untuk meng-overtake balik. Aduh, kita ada collision dengan tembok tadi. Untung aja nggak break kepada bagian roda dan juga front kita. Di saat ini kita mencoba slipstream, DRS akan segera terbuka. Tanpa DRS, Xenon mengovertaking Red Bull. Dan kini Lando kita overtaking sekaligus dari situasi lain. Dan Verstappen juga menyusul Lando Norris. Kemudian di tikungan hairpin, 2 tikungan terakhir, pergantian posisi terjadi. Di mana Martin di posisi pertama, Verstappen 2 dan Norris ketiga, Leclerc masih keempat. Verstappen fastest lap of the race. Gokil, persaingan lap kedua benar-benar seru sekali. Dan apakah di lap ketiga ini akan kembali terjadi duel sengit antara 3 pembalap top yang ada di F1 GP Miami saat ini? Patut kita nantikan. Pokoknya kekuatan kita tuh unggul di last sektor. Nah, jadi ketika set 1 kita agak melemah ya dibanding rival lainnya. Nanti di sektor ketiga langsung kita habisi mereka. Yang penting momennya pas. Jadi gitu istilahnya. Saat ini DRS open untuk Verstappen. Apakah Verstappen akan datang mengovertaking level 90%? Verstappen datang menyusul, mencoba slipstream dan dari outside line, tapi kita blocking saja di inside line. Bisakah? Masih side by side dengan Verstappen. Victor Martin memberikan ruang Verstappen dari sebelah kiri ini. Oke, tahan. Oke, nggak bisa. Waspada, karena kita pengen maksain defense, celah kita nggak ada, ruang kita sempit parah. Andai pun kita maksa mungkin bisa, tapi sasarannya kita bakal nabrak dinding pembatas. Oke, sekarang di area open, kita kejar Verstappen. Red Bull gak ada apa-apanya diberi Xenon ketika toss dimulai. Dan sekarang kita libat Verstappen dengan sangat gampang sekali. Pokoknya kita kuatnya di sektor ketiga, atau sektor kuat sampai kita malah kebablasan cuy. Saking kencengnya mobil ini ketika sampai di DRS zone terakhir. Lap keempat kita masuki dan masih Victor Martin menjadi leader. Verstappen 2 dan Leclerc ketiga. Wow, apa nih? Lando kok malah turun? Oke, Lando naik lagi di posisi ketiga, turun lagi. Ini kayaknya Lando sama Leclerc lagi berduel sengit. Jadi mereka masih sering berganti untuk bertukar posisi. Dan siapa sangka Carlos Sainz pakai William menjadi fastest lap of the race. Oke, saat ini jarak dengan Verstappen kembali rapat. Kita agak ngebikin kesalahan dan Verstappen datang mengambil alih. Siapa yang bakal memiliki DRS di sini? Dan sepertinya kita mendapatkan DRS. Langsung kita libas lagi Max Verstappen. Dari sebelah kanan, apakah dia bakal mendefense? Dan sepertinya benar cuy, dia masih mendefense. Verstappen masih mendefense. Dan Xenon Team bersama Victor Martin langsung lolos. Ada satu panggilan strategi ya guys ya, dimana kita dikasih pilihan mau masuk di lap ke-6 atau lap ke-7.
Ini merupakan strategi baru yang ditawarkan. Cuman kita tetap bersikukuh akan masuk di lap ke-7 saja untuk mengganti kompon ban medium. Let's go. Oh, Lando Norris, Verstappen di belakang, hati-hati. Nyaris saja kita diblok pas oleh mereka berdua. Lap keempat hampir usai dan Lando Norris comeback di tempat kedua. Barusan Lando tuh kayak naik turun cuy. Dia habis fight sama kita di P1 kan. Habis itu dia turun di overtake Verstappen dan gak lama kemudian si Norris turun lagi di overtaking sama Leclerc. Dia fight terus sampai akhirnya si Norris kembali lagi di posisi kedua. Kayak ombak naik turun cuy. Oke, saat ini lap kelima, gap dengan Lando 0,7 buat Happen. Tiba-tiba Lando Norris melambat, tapi sekarang mereka kenceng lagi. Dipastikan ini si Lando bakal ngebut lagi di sektor DRS. Here we go. Apakah Lando Norris akan mengovertaking Victor Martin di lap kelima ini di sektor kedua awal? Mari kita nantikan. Dan kini Lando Norris datang mengovertaking Victor Martin. Namun Victor Martin masih mencoba untuk melawan balik. Satu sentuhan dari Lando kepada Victor Martin, langsung kita overtake lagi dari inside line, masih belum bisa, takut sekali karena sangat sempit sekali ruang yang ingin kita masuki, sehingga mending kita cari aman terlebih dahulu. Oke, let's go. Saatnya fokus menggunakan DRS kembali. Inilah dia DRS open. Lando mendefense dari inside line, kita paksa saja. Nice sekali Victor Martin langsung mengovertaking Lando di dua tikungan terakhir. Let's go guys, come on, keep focus, keep fighting. Lap kelima hampir usai dan saat ini lap ke-6 sudah kita masuki gap dengan Norris 0,4 dan gap dengan Verstappen 0,5. Cukup stabil dan cukup sempit jarak antara kita bertiga. Lap ke-6 dan next lap kita akan masuk ke pit, mengganti ban yang semula hard, kita pakai medium agar bisa lebih kencang di sisa balapan GP Miami. Let's go, tugas kembali. Dan di belakang Lando bersiap-siap menyusul lagi. Kita coba ladenin. Let's go. Lando mengambil outside line dan kita akan mencoba overtake balik, bisakah? Masih belum bisa, tahan dulu. Lando menjadi race leader, tapi nggak akan kita biarkan cukup lama karena di backstride kita pastikan kita yang paling unggul. Oke, flyover udah kita lewatin dan sekarang full gas dan saatnya bersiap-siap dengan bantuan DRS. So far 0,6 gap dengan Lando. Oke, DRS open. Kita kejar Lando Norris menuju dua tikungan terakhir. Kita blok pas Lando, bisakah? Masih belum bisa, tahan dulu. Keep focus, keep fighting. Kita bersabar sembari mencari ruang kosong yang bisa kita maksimalkan. Dan DRS kembali open di lap ke-7 awal. Pit window open. Kita blok pas Lando Norris dan yes, finally. Menarik sekali, namun Lando kembali melawan dan kita libas lagi. Akhirnya Victor Martin mampu memberanikan diri. Overtake kilat yang Victor Martin lakukan di tikungan pertama di lap ke-7 jelang pergantian ban. Oke, hati-hati. Seperti biasa di sini pasti Victor Martin akan mengovertake kita. Let's go. Lurusan. Dan kini Lando masih defend, namun dia mengambil inside line, nggak bisa kita bendung. Kita biarkan dulu seperti biasa. Oke, kita blok pas lagi Lando Norris dari inside line. Masih side by side, wheel to wheel dengan Lando Norris. McLaren gak ada habisnya. Mas terus berseteru, mas terus berduel di sini di sektor kedua akhir. Dan Victor Martin berani sekali, super agresif untuk berduel dengan McLaren. Oke, pit sekarang. Semoga Lando nggak mengovertaking. Gap 0,5. Dan buat yang bingung kenapa kok kita bisa kenceng di F1 My Team ini, soalnya
Buat yang nyaksiin dari awal kita ngebentuk F1 My Team ini pasti tahu kenapa kita bisa kenceng. Jadi singkatnya kita pakai mesin dari Ferrari yang secara performa di F1 My Team ini Ferrari paling kenceng. Nah tuh Hamilton, Leclerc sering banget fight di barisan terdepan. Makanya kita bisa kenceng. Ya meskipun sebenarnya performa kencang itu nggak sebanding dengan rating dari pembalap kita, Victor Martin sama Zayn Maloney. Nah mereka berdua ini ratingnya 66, sangat jauh dibanding sama Leclerc dan juga Hamilton. Makanya meskipun mobilnya kencang, kalau skillnya atau ratingnya itu di bawah rata, ya nggak akan optimal cuy, nggak selaras. Makanya kapan kita pakai salah seorang pembalap di sini, ya otomatis rating atau skillnya bakal ngikutin player yang main. Makanya sekarang si Zayn Maloney nggak ada di tim besar. Nah sekarang si Zayn Maloney itu ternyata ada di depan kita. Dia akan masuk ke pit di saat ini, dan di belakang ada George Russell dan juga Oscar Piastri. Namun gapnya lumayan aman, jadi kita nggak perlu khawatir untuk di overtaking. Waduh, siapa nih? Jack Doohan out of the race. Langsung kita libas saja. Dan sayangkan Jack Doohan harus terpaksa out of the race. It's okay, nggak masalah. Nggak masalah kalau buat kita sih. Tapi kalau buat si Jack Doohan sama tim, ya pasti aduh bangkrut deh. Oke, lap ke-8 kira-kira kita akan kembali di posisi berapakah? Karena beberapa pembalap juga pasti ada yang lagi masuk ke pit. Di belakang masih ada George Russell, namun gapnya jauh banget, 1,3. Ini lap pertama langsung sejauh ini gapnya. Agak heran sih, kita udah pakai level 90% untuk tingkat kesulitan AI, tapi gue rasa mobil kita saking kencengnya mungkin ya, makanya masih bisa fight di barisan depan. Oke, gini, exit dan Victor Martin kembali di posisi pertama, George Russell kedua, Piastri 3, dan Lando sobatnya ketahan cuy dengan antrian pembalap yang baru keluar pit. Oke, sehingga sekarang George Russell menjadi pembalap yang mengisi tempat kedua. Tapi George Russell itu udah masuk ke pit atau belum? Oke, lap ke-11 belum ada satu mobil pun yang mendekati Victor Martin. Bahkan George Russell udah digeser sama Oscar Piastri guys ya di lap ke-11 saat ini. Gila sih, gue masih bingung dan masih ngambang. Lando Norris loh, kemana dia berada? Padahal dari awal balapan sampai stint 1 selesai, itu Lando menjadi rival berat kita bersama dengan Verstappen. Tapi ketika stint 2 berlangsung, semuanya bubar, hilang entah kemana. Masuk ke lap ke-12 gini, Oscar Piastri semakin memangkas gap dengan menjadi 2,6 saja. Verstappen menjadi fastest lap of the race dan George Russell terjun di posisi kelima. Masuk ke lap ke-13, gap dengan Leclerc 1,3. Semakin rapat mungkinkah Leclerc akan meraih kemenangan di GP Miami? Mari kita tunggu duel dengan Leclerc. 1,1, 0,8 gap dengan Leclerc, 0,7 saat ini. Gila Leclerc cuy, pakai Ferrari. Gila. Oke, kita tunggu saja apakah Leclerc akan melibas kita di akhir balapan GP Miami. 0,3 dengan bantuan DRS. Mengerikan, Ferrari mengerikan. Oke, hati-hati. Sabar, oke, kita fokus ke fighting. Ini ban kita sebelah kanan bagian depan, pemakaiannya udah sampai di angka 40%. Parah cuy, ini banyak banget. Oke, backstride di RS open untuk Leclerc. Backstride. Oke, Lando keempat. Kini Leclerc, akankah dia datang menyerang? Lap ke-13 masih berlangsung, hati-hati. Kita defense Leclerc dan Leclerc gagal mengovertaking Victor Martin. Senana Van Diem masih bersikeras melesat meninggalkan Leclerc. Fun fact-nya, kita berdua pakai mesin yang sama, pakai mesin SF25. Jadi cuman casingnya doang yang beda. Kita agak melebar di force corner, kembali ke racing line dan Leclerc masih di belakang. 0,3 gap dengan Leclerc, 0,2 saat ini. Oke, naik lagi 0,3. Tipis sekali, gila, gue gak bakal ngerasa setertekan ini dengan kehadiran Leclerc yang ada di belakang. Oh my goodness mate, kondisi ban kita udah nggak sangat memungkinkan untuk fight dan nyaris dia overtaking dan dia ada sopan untuk Leclerc.
Apakah di sini Leclerc akan melakukan aksi overtakingnya? Kita defense semaksimal mungkin. Jangan biarkan Leclerc mengambil racing line. Tapi oke, nggak masalah, kita berutang dulu. Kita block pas lagi dan kita pas banget ngambil dari inside sehingga kita masih bisa menghandle. Kita masih menjaga, kita defense lagi, kita switch back. Oke, tahan dulu, jangan terlalu senang. Masih ada sektor di area terakhir dan kini backstride. Oke, come on guys. Satu lurusan lagi, ini akan menjadi penentu apakah Leclerc atau mungkin Victor Martin yang akan meraih kemenangan. Kita sama-sama pakai Ferrari, mesin Ferrari, dan kini Leclerc, kita defense. Nice. Akhirnya, wow, Victor Martin meraih kemenangan di F1 GP Miami setelah duel sengit di 2 lap terakhir melawan Leclerc. Akhirnya selesai sudah kita balapan di GP Miami. Nyaris tadi si Leclerc mengalahkan kita, namun di braking zone tadi kita sedikit unggul karena kita berada di sisi dalam tikungan, sehingga mau nggak mau ya si Leclerc harus memberikan ruang kepada si Victor Martin. Dan inilah dia hasil akhir balapan di GP Miami. Martin meraih kemenangan, Leclerc 2 dan Lando ketiga, sementara itu Piastri keempat dan Verstappen kelima, Hamilton 6 dan George Russell ke-7, dan untuk Carlos Sainz mengunci top 10 bersama Williams. Sementara itu Zayn Maloney dia finishnya ke berapa? Kita cek dulu, dan ternyata untuk Zayn Maloney finishnya ke 20. Cuman naik satu posisi saja, is okay. Toh juga rating dia cuma 66 saja cuy, dibandingkan sama Verstappen, Hamilton sangatlah jauh sekali. Nah guys, sekarang di puncak klasemen untuk pertama kalinya, pemimpin klasemen ada 2, yakni Victor Martin dan juga dengan Charles Leclerc. Kita berdua sama-sama mau ngoleksi 56 poin. Sementara itu Verstappen di posisi 3, Lando 4, Lewis ke-5, dan George di posisi ke-6. Sementara itu Zayn Maloney dia di posisi ke-8 dengan mengoleksi 25 poin saja. Oke, balapan telah usai dan next race semoga aja hasilnya bisa ada improve untuk Zayn Maloney, karena next race kita bakal gantian sama si Zayn Maloney dan Victor Martin, kita bakal jadiin sebagai AI saja. Ini gunanya untuk mendukung kesempurnaan dan keseimbangan tim Xenon F1 Team yang kita bentuk di F1 My Team F1 25. Jadi oke semua, kalau gitu semuanya terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video untuk F1 Career di episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. Here's the checkered flag and here's our winner, Victor Martin. To overcome the difficult circumstances they face throughout this race today, Crofty, it's not easy, and it really shows a lot of maturity. And you can use this, you can draw on this as a driver moving forward and boost your confidence through the rest of the championship. Welcome then to the podium, our top 3 drivers. What a great effort from them today in a very difficult race.